Dalam kasihnya Tuhan bersama istri, anak dan menantu, cucu, menyapa Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, selamat datang tentunya bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir. Tuhan memberkati kita semuanya dan juga kita bisa katakan selamat datang Desember ya. Welcome Desember, kiranya Desember ini satu bulan penuh sukacita karena sudah mulai terdengar lagu-lagu Natal di mana ya. Hari Senin besok kita sudah bernatal di Panci, Natal persekutuan hamba-hamba Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Timbul Sidalahi dari Batam. Sekali lagi dilayani oleh Bapak Pendeta Timbul Sidalahi MTH dari Batam. Bapak Ibu yang rindu diberkati, ditolong atau ada keluargamu sakit, besok bawa dia ke Jalan Panci. Di sana akan didoakan supaya mengalami pertolongan dari Tuhan. Ya, dan juga dilayani hambanya Bapak Pendeta Sony Budiono Gembala setempat. Nah, kita masuk dalam bulan ini tentunya kita perlu juga mengulang, memikirkan 11 bulan berlalu. Apakah sepanjang 11 bulan ini kita sibuk ikut keinginan Tuhan atau kita sibuk soal makan minum ya. Bukan berarti makan minum itu tidak perlu, tetapi Tuhan bilang manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Ya kan Bapak Ibu, kalau manusia kalau cukup roti saja, saya beritahu sama saudara, Sakeus tidak perlu berlari memanjat pohon ara hingga dia bertemu Yesus. Saudara pikirkan, kalau cukupnya roti, ya, Sakeus tidak perlu lari. Dia tidak bisa lihat Yesus karena kata Alkitab badannya pendek. Dia memanjat pohon ara dan ia melihat Yesus. Dan hari ini kalau kita hanya ngotot soal roti yang jasmani, hati-hati saudara, takkan pernah bertemu dengan Yesus. Hati-hati saudara ya. Nah, mari 11 bulan telah ditolong Tuhan dan kita masuk di bulan ke-12 ini. Kiranya bulan ini bulan penuh berkat di mana saudara bernatal baik di gereja, baik di luar gereja, STM, marga, perusahaan tempat kerja atau apapun namanya. Kiranya itu tidak menjadi rutinitas tetapi sesuatu yang baru di mana saudara bertemu Yesus. Supaya apa? Supaya jangan hanya sibuk soal kehidupan berkat-berkat yang jasmani. Sekali lagi, kalau cukupnya roti, ngapain Sakeus sampai lari? Dia punya roti bergudang-gudang, saudara. Tapi kenapa dia tinggalkan roti gudangnya itu? Dia lari mencari, mengejar, manjat pohon hingga dia melihat Yesus. Artinya ada perjuangan, ada satu usaha yang maksimum, bukan sisa-sisa saudara. Bukan kalau lagi nganggur, lagi lagi tidak ada kegiatan. Sakeus seorang yang sibuk sebagai pemungut cukai yang padat kerjanya. Ternyata tidak cukup roti untuk hidup yang akan datang. Kita coba baca dulu. Mari, Tuhan memberkati kita semuanya dari Injil Matius pasal yang keempat ayat 4. Ini tema kita hari ini. Injil Matius 4 ayat 4 atau M44. Luar biasa saudara ya. Kita baca, kita dengar, dibaca Bapak Hermanto Silaban. Matius pasal 4 ayat 4. Silahkan.
Iya. Terus apa itu? Iya, terus tetapi iya, makasih Pak Banto. Ini Yesus ketika iblis menawarkan makanan, ketika iblis ditawari, kalau kau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Nah, saudara-saudara, roti memang kebutuhan utama manusia. Roti jasmani, nasi kalau di Indonesia. Kalau saudara ke barat nggak ada nasi makanan utama, ya, tapi roti. Nah, ini kebutuhan memang saudara. Tapi jangan sampai gara-gara kebutuhan ini kita kehilangan berkat Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa? Karena roti tidaklah cukup untuk kehidupan yang akan datang. Kita makan 1 jam, 2 jam lapar lagi. Kita makan beberapa waktu lagi lapar lagi. Saudara ingat perempuan Samaria yang menimba air di sumur Yakub. Dia timba minum haus lagi. Dia timba minum haus lagi. Begitulah hidupnya terus. Kenapa? Karena dia tidak bertemu Tuhan. Dia tidak mengalami sesuatu dari Tuhan. Dia tidak menikmati sesuatu yang baru dari Tuhan. Dia hanya terus berjuang untuk hidup yang jasmani. Berjuang setengah mati untuk hidup yang jasmani. Kalau gitu, apa bedanya kita dengan yang bukan manusia, saudara? Burung juga cari makan. Burung cari makan, semua mencari makan. Tapi kalau hanya untuk makan lalu mati, maka manusia, kata pengkhotbah, sama aja dengan hewan. Tapi saudara, saya adalah ciptaan yang paling mulia. Hidup kita hari ini bukan hanya untuk hari ini dan mati, tetapi kita direncanakan, disiapkan tempat yang indah. Kita tahu namanya Yerusalem baru. Mari saya dan saudara, sebelum kita akhir tahun 2019 ini, mari jangan sampai kita hanya ngotot soal roti. Baca lagi, Bang, sekali lagi. Ayat tempat itu perhatikan baik-baik. Tetapi Yesus menjawab, terus, ada tertulis. Iya, teruskan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Teruskan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makasih, saudara lihat. Kalau cukupnya roti agar hidup Zakeus keluarganya, tidak perlu dia lari mengejar Tuhan. Saya renungkan ini beberapa hari ini, saudara, saya sangat diberkati oleh Tuhan. Kita coba baca itu, coba ayat yang populer, Lukas pasal 19. Kita lihat, ternyata tidak cukup roti, saudara. Perlu firman Tuhan, perlu Yesus. Perlu Yesus dalam hidupmu. Tidak cukup roti. Ya, jangan sampai roti aja, makanan aja, minuman aja yang dibutuhkan, yang dicari. Coba ayat 1 dulu kita lihat. Lukas pasal 19 ayat 1. Perhatikan baik-baik Alkitabnya. Yesus masuk ke kota Yeriko. Terus. Dan berjalan terus melintasi kota itu. Iya, teruskan. Di situ ada seorang bernama Zakeus. Iya, terus. Kepala pungut cukai. Teruskan. Dan ia seorang yang kaya. Iya, kalau cukup roti, Zakeus gak perlu lari bertemu Yesus. Nggak cukup roti, saudara. Nggak cukup roti, dimakan lapar lagi. Dimakan lapar lagi. Maka banyak manusia sepanjang tahun ini hanya makan lapar, ujungnya mati. Tapi tidak cukup. Kita lihat Zakeus kalau cukupnya roti, dia punya segudang, bergudang-gudang roti. Tapi kita lihat ayat berikutnya, baca. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Berusaha. Berarti roti tidak cukup. Roti tidak menjanjikan sesuatu. Roti tidak membuat sukacita. Roti tidak membuat bahagia. Jangan berpikir roti
Itu bisa memuaskan. Hanya sementara, kenyang 2-3 jam. Minta roti lagi, minta makan lagi. Saudara lihat, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Terus, tetapi ia tidak berhasil. Terus kenapa? Orang banyak. Iya, teruskan kenapa? Sebab badannya pendek. Dia pendek, ukurannya pendek dalam arti luas. Mungkin belum rohani, maksudnya begitu, saudara. Mungkin jarang dia beribadah. Sudah mulai terdengar suara Natal baru datang. Dia itu juga orang yang pendek rohaninya. Kalau yang panjang rohaninya, saudara, yang tinggi rohaninya, dia terus mencari Tuhan. Ini pendek, mungkin cuma kalau mau suasana Natal, ada kado Natal, ada snack Natal, dia datang dia. Mungkin itu arti pendek, karena artinya luas. Karena orang sana tinggi-tinggi. Saya sudah dari Yeriko. Ya, saya pernah ke Jericho. 2 jam dari Yerusalem ke Jericho. Dengan jalan bypass atau tol kalau di sini. 2 jam lebih sedikit. Orang Jericho tinggi-tinggi, nggak ada yang setinggi saya. Semua gini. Orang Palestina itu khususnya. Tapi di sini dibilang pendek, mungkin pengertiannya rohaninya masih pendek. Tidak apa-apa. Tuhan cinta samamu. Ya kan? Amin. Yang penting kau udah. Mungkin setahun ini tidak terlalu bersungguh-sungguh. Tidak apa-apa, hari ini Tuhan sedang menemukanmu. Asal kau berusaha. Asal kau berjuang. Asal kau melangkah. Kenapa? Karena kehidupan ini bukan terbatas di makanan roti. Karena kehidupan ini akan berujung kepada satu kehidupan yang kekal. Nah, untuk ke sana perlu roti yang turun dari sorga. Itulah yang sedang dikejar oleh Sakeus. Saudara lihat ayat berikutnya, ayat 4, perhatikan. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Maka berlarilah Sakeus. Berlari dia, mengeluarkan energi, mengeluarkan perjuangan, mengeluarkan kesungguh-sungguhan. Teruskan, perhatikan. Lalu memanjat pohon ara. Lalu memanjat pohon ara, teruskan. Untuk melihat Yesus. Untuk melihat Yesus, teruskan. Yang akan lewat di situ. Untuk melihat. Makasih Pak. Dia tak berharap Yesus menyalam dia. Dia tidak berharap Yesus berbicara kepada dia. Dia tidak berharap Yesus berkata-kata kepada dia. Tidak pernah berharap. Yang dia hanya inginkan adalah aku bisa melihat Yesus. Saudara-saudara, tahukah saudara, Yesus memperhatikan dia ketika dia berusaha. Ketika engkau berjuang mencari Tuhan, Yesus memperhatikan. Ketika engkau berusaha untuk datang kepada Tuhan, dia perhatikan. Dia lihat, dia omong, dia berbicara. Kenapa? Karena Tuhan tahu Sakeus sedang kelaparan. Sakeus sedang kehausan. Kenapa? Roti yang dia punya tidak bisa memuaskan jiwanya. Roti yang dia miliki tidak bisa mengenyangkan batinnya. Jangan engkau berada begitu. Tidak bisa, saudara. Roti nggak bisa mengenyangkan
batiniah kita. Di mana batin ini bisa kenyang? Ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Coba baca abang, Yohanes pasal 4 dulu, kita lihat dulu. Kita akan lihat perempuan Samaria itu, coba. Apa kata Tuhan sama dia? Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Perhatikan baik-baik. Silahkan 13-14 saja. Jawab Yesus Apa? kepadanya. Terus Barang siapa minum air ini. Air ini artinya lahiriah. Air yang ditimba dari sumur Yakub. Air yang ditimba dari sumur Yakub dengan kekuatannya sendiri, dengan tenaganya sendiri, lahiriah. Siapa minum air ini, teruskan baca, ia akan haus lagi. ia akan haus lagi. Beginilah hidupnya sepanjang tahun. Makanya gak ada damai, saudara. Nikahnya pun gak ada damai. Lihat ini, saudara tahu cerita ini kan? Gak ada damai. Gak ada puas, gak ada kepuasan. Kalau saudara hanya mengejar yang lahiriah, gak ada kepuasan. Saudara dapat apalah katakanlah handphone baru, 3 hari jadi bekas. Dapat motor baru, keluar nomor polisi jadi bekas. Dapat mobil baru, keluar nomor polisi jadi mobil bekas. Dan semua susut. Kalau kita begitu seperti ini, ya akan haus lagi. Gak ada lagi bahagia. Kalau kita nunggu Desember lagi baru bahagia, maka 11 bulan kita menjadi orang yang menderita. Menjadi orang yang tak bahagia. Saudara lihat. Terus baca. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan Iya, kepadanya, teruskan. ia tidak akan haus untuk Iya, selama-lamanya. saudara lihat. Inilah perlunya ya Zakheus berlari. Disinilah perlunya Zakheus manjat pohon. Bukan pengangguran Zakheus, Bapak Ibu. Bukan. Zakheus itu seorang ahli perpajakan. Ia kerja di bea cukai yang ngurus pajak. Tetapi di dalam kesibukannya, dia melihat ke dalam dirinya penuh penderitaan. Jiwanya tidak pernah tenang. Jiwanya penuh ketakutan. Bayang-bayang maut. Bayang-bayang kematian. Bayang-bayang neraka. Mengancam dia. Menakut-nakuti dia. Kenapa? Karena dia hanya makan roti lahiriah. Ini wanita ini. Terus baca. Sebaliknya, air yang akan kuberikan iya, kepadanya, air yang kuberikan kepadamu. Di ayat 5 nanti kita lihat Tuhan bilang kepada Zakheus, turun, aku menumpang di rumahmu. Aku menjadi pabrik roti menjadi di rumahmu. Aku menjadi mata air di rumahmu. Aku menjadi pabrik makanan hidup yang kekal. Ini pentingnya, saudara. Jangan main-main soal ini. Teruskan baca. akan menjadi mata air di dalam dirinya, teruskan. yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang Iya, kekal. makasih. Ini yang mau diraih Zakheus. Ini yang mau ditangkap Zakheus. Ini yang mau didapatkan Zakheus. Saudara lihat.
Satu lagi, baca. Pasal 6, Yohanes yang sama. Siapa roti? Roti yang turun dari surga. Ayat 50 dan 51 saja, saudara boleh baca di rumah. Ayat-ayat, perhatikan ayat 50. Inilah roti yang turun dari Iya, surga. inilah roti yang datang ke Zakheus. Inilah roti yang turun dari surga. Terus Barang siapa makan daripadanya, makan daripadanya terus kan? ia tidak akan mati. Iya, tidak akan mati. Berarti, dengar saya, kalau kita hanya ngotot roti jasmani, kita akan mati. Mati artinya masuk neraka. Jangan main-main ini. Serius ini. Arti kematian di sini bukan mati di kubur. Kalau itu semua kita ke situ. Tapi mati maksud Tuhan, siapa yang tidak makan roti yang dari sorga, Yesus, dia akan mati. Dan kematian ini maksudnya adalah kematian kekal. Dia akan mati. Inilah yang membuat Zakheus meninggalkan roti lamanya. Kenapa roti lama? Itu adalah penawaran-penawaran dari iblis supaya dia sibuk dengan kehidupan yang jasmani, supaya dia mati kekal. Saudara lihat, teruskan, baca. Apa lagi? Akulah roti hidup Nah, aku roti terus. yang telah turun dari surga. Yang turun dari surga, teruskan. Jikalau seorang makan dari roti Teruskan. ini, ia akan hidup selama-lamanya. Luar biasa, saudara. Saya yakin kita ini adalah orang-orang yang mendaftar sedang mau hidup selama-lamanya di surga. Katakan amin. Amin. Haleluya. Betul. Kita ini lagi ngantri. Amin, saudara. Tapi saya pingin Tuhan nantikan paling belakang. Amin, saudara. Kenapa? Karena saya masih ingin khotbah. Hah? Saya masih mau khotbah di Kabanjahe. Saya masih mau khotbah di Gedung Suara Napiri. Saya masih ingin khotbah di mana-mana. Saya ini orang hidup optimis. Tidak pernah saya mau putus asa. Sebab saya ini anak Tuhan. Kalau muka-muka kita muka putus asa, iblis tertawa. Dia bisikkan, kau mati, kau miskin, kau bodoh. Itu iblis. Kalau kau tidak kerja, kau mati, betul. Tapi ada Tuhan, burung di udara saja dipelihara, rumput di padang dihiasi. Saudara lihat. Saya optimis. Jangan kita mau ngantri di depan. Aduh, mati asalah aku Tuhan. Gak mampu lagi aku. Itu orang putus asa. Saudara perhatikan. Nah ini. Ini tujuan kita semuanya. Ini pasti ini kalau ini. Saya yakin masing-masing kita tujuannya ke situ. Puji Tuhan. Lanjut, baca. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Dan dagingku teruskan. Yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, untuk hidup dunia, untuk hidup saya dan saudara. Tuhan kasih agar kau hidup, hidup selama-lamanya. Luar biasa. Saudara, puji nama Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Teruskan, baca. 52, baca. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka. Ya, dan terus. berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya Teruskan. kepada kita untuk dimakan? Ya, saudara. Tidak mengerti dia, enggak mengerti. Makasih, Bang. Nah, kalau ini kita pertahankan hanya masalah roti jasmani, makan dan minum saja. Ini ancamannya sekali lagi ya, kematian kekal. Bukan saya nakut-nakuti. Coba kita baca lagi, satu lagi. Matius pasal 16. Mari kita buktikan. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi, kalau cukupnya roti,
Sakeus nggak perlu lari-lari. Ya, nggak perlu. Coba Matius pasal 16 ayat yang ke-25. Coba ayat 25. Silakan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, Ya, terus ia akan kehilangan nyawanya. Hati-hati saudara. Jadi jangan dengan kekuatan kita. Siapa menyelamatkan nyawanya? Makan teratur itu bagus saudara. Olahraga itu bagus. Tapi bukan itu menentukan kita selamat. Bukan. Bagus kalau saudara bisa mengatur pola makan. Ya kan? Tapi ingat di luar Tuhan pun orang diet. Amin saudara. Bagus. Tapi bukan. Yang betul kalau kita datang kepada Tuhan akan teratur begitu rupa. Kita tahu mana yang boleh kita makan, mana yang tidak boleh kita makan. Itu indahnya kalau kita sama Tuhan. Tapi bukan karena kita bisa mengatur terus itu menjadikan kita selamat, tidak. Lanjut lagi baca, puji Tuhan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Saudara bayangkan. Sepertinya Sakeus tadi tinggalkan kerjanya sepertinya dia kehilangan. Enggak. Ditambah saudara. Saudara pikir saudara berjuang datang sama Tuhan, saudara akan kehilangan berkat. Enggak, ditambah. Tapi memang dengan pengertian, bukan dengan terpaksa. Dengan pengertian. Kalau terpaksa saudara karena peraturan itu Taurat. Dan Taurat tidak ada janji. Tapi pengertian. Seperti Sakeus tadi. Dia enggak takut kehilangan. Kenapa? Karena dia mau bertemu Tuhan. Tuhan memperhitungkan usahanya dia. Tuhan memperhitungkan niatnya dia. Jadi dari niat kita aja Tuhan sudah lihat, saudara. Saudara datang ke Tuhan pagi-pagi tadi dan lihat niatnya. Memenuhi peraturan atau memang karena niat? Kalau saudara udah niat dari tadi malam, kolektifnya udah disiapkan, bajunya udah disiapkan, sepatunya udah disiapkan. Namanya niat saudara. Besok kita mau ibadah. Tapi kalau enggak niat, bangunnya pun tadi galabakan kan, bangun Pak, bangun, mau gereja, aduh masih sakit, nggak niat. Kalau niat, lama kali ya jam 10 ini ya, itu niat. Kok dekat kali ya gereja ini ya, itu niat. Tapi kalau nggak niat saudara, walaupun dekat terlambat. Ya kan? Nggak niat. Karena memang nggak niat. Cuma memenuhi peraturan aja. Hari Minggu saya ke gereja. Itu peraturan. Tapi kalau niat, ini saudara lihat. Lanjut, baca sampai selesai. Sampai ayat 27 saja baca. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Iya teruskan. ia akan memperolehnya. Iya terus. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Iya teruskan, tetapi kehilangan nyawanya? dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? tidak ada kan. Jadi Sakeus tahu betul kalau saya hanya bertahan di roti lahiriah ini, saya kan kehilangan nyawa. Itu bahaya saudara. Kalau sudah kehilangan nyawa bagaimana?
Apalagi yang kita bisa katakan? Makasih. Saudara baca di rumah aja. Nah, inilah yang dilihat Tuhan dalam diri Sakeus. Walau Sakeus punya roti bergudang-gudang, walaupun dia punya ini, punya itu. Nah, saudara garis bawahi dulu. Orang yang punya aja seperti Sakeus kelaparan. Loh, bagaimana yang tidak? Seharusnya lebih lapar kan? Orang yang punya seperti Sakeus, dia kehausan, dia kelaparan, dia lari dan memanjat pohon ara. Bagaimana yang tidak punya seperti Sakeus? Seharusnya lebih cepat dia berlari, lebih kencang dia berlari. Kenapa? Karena dia ingin bertemu roti yang turun dari surga. Saudara lihat, kita buktikan, yuk kita buktikan. Kembali ke Lukas, kita buktikan. Kita lihat Lukas 19 ayat yang kelima sekarang, perhatikan. Lukas 19 ayat 5, perhatikan apa kata Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, teruskan. Ia melihat ke atas terus dan berkata, ya, Zakeus, segeralah turun. Ya, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. saudara lihat. Tadi nggak dipikirkannya ini. Tadi yang ada cuma dalam keinginannya, niatnya. Aku mau melihat Yesus. Apa yang tak pernah dipikirkan, kata 1 Korintus. Apa yang tak pernah ditaruh dalam hati, disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Caranya Sakeus mengasihi Tuhan, aku ingin melihat kau Yesus. Sekarang Yesus jawab, Sakeus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Saudara lihat, kenapa? Tuhan tahu betul penderitaan hidupnya Sakeus. Hanya soal makan, hanya soal minum, hanya lahiriah. Dan batinnya tersiksa. Saya mengalami ini saudara dulu. Saya saksi dikit. Dulu Bapak. Kalau soal lahiriah, zaman itu saudara, apa yang saya tidak bisa dapat. Saya sering seluruh sama kawan-kawan, maaf. Saya itu sarapan paginya di Batam. Makan siangnya di Singapura. Makan malamnya di Jakarta. Tapi apakah Om bahagia waktu itu? Apakah Om waktu itu nyenyak tidur? Berapa tensi Om waktu itu? 190/110. Berapa Om bayar dokter waktu itu? Puluhan juta. Lalu sekarang Om setelah terima Yesus, apa yang Om dapatkan? Tensiku 110/85. Apalagi Om dapatkan? Saya tidak pernah ke rumah sakit kecuali mendoakan saudara yang sakit. Amin saudara. Itu yang kutangkap. Nah, Sakeus dulu nggak punya kebahagiaan, nggak ada sukacita, holen hepeng, mangan, minum, hepeng, makan, minum. Apa yang Sakeus lakukan? Bapak baca ayat berikutnya, ayat yang ke-6, silakan.
Lalu Zakheus segera turun Ya, dan menerima Yesus dengan sukacita. ini yang tak dia punya sebelumnya. Ini yang dia nggak miliki sebelumnya. Dan yang bisa memberi sukacita hanya Yesus. Bukan roti jasmani. Saudara lihat, apa kata Tuhan? Lompat saja ayat yang ke-9. Baca ayat 9. Kata Yesus Apa kepadanya, katanya? Terus? hari ini telah terjadi keselamatan Terus pada kan? rumah ini. Kenapa? Karena orang ini pun anak Abraham. Iya, sebentar kita akan lihat 3 contoh anak Abraham. Ada 3 contoh anak Abraham. Yang mana? Saudara saya. Nanti kita lihat. Teruskan ayat berikutnya 10. Sebab anak manusia datang Terus. untuk mencari Ya. dan menyelamatkan yang hilang. Iya, makasih. Bukan menghakimi. Yesus datang itu untuk menyelamatkan saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga mau mengatakan yang sama. Untuk menyelamatkan saudara. Agar saudara enggak terhilang. Agar saudara diberkati. Supaya kita menjadi anak Abraham. Ada 3 jenis anak Abraham. Satu, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 13, anak Abraham itu Tuhan katakan satu seperti debu. Saudara ingat, boleh baca di rumah. Ini pertama, anak Abraham. Selama kita hanya anak Abraham tetapi berstatus debu, kita nggak pernah bisa jadi berkat apa-apa. Debu, hanya ngotori aja. Memang anak Abraham, saya orang Kristen, tapi ngotori rumah tangga, ngotori pekerjaan, ngotori ini. Lalu bagaimana Om supaya debu ini menjadi berkat? Harus ada air. Amin saudara. Kalau debu dicampur air jadi apa? Jadi lumpur. Ya kan? Lumpur diaduk-aduk bisa jadi batu bata, betul ya? Lumpur sudah bisa dibentuk, bisa ini, bisa itu. Kalau kita anaknya Abraham, hanya debu, tidak pernah mau dicampur dengan air, dan air itu adalah firman Allah. Selamanya engkau makanan ular. Karena Kejadian katakan ular makanannya debu. Tiap hari kau dimakan sama ular. Setan. Karena makanan ular, Kejadian pasal 3 itu debu. Debulah yang menjadi makananmu. Kita coba buktikan dulu, baca, biar enggak ragu. Kejadian pasal 13. Baca. Ayat, satu ayat aja, ayat 16. Kejadian pasal 13, ayat 16. Silahkan. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah Iya, banyaknya. cukup. Debu. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Nah tadinya Zakheus ini memang keturunan Abraham, tapi debu. Selama debu yang ia berbuat cuma yang jahat, maka perlu firman, perlu air supaya debu menyatu menjadi tanah. Lihat. Makanya Tuhan datang hari ini. Telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena dia pun keturunan Abraham. Tapi kalau nggak mau dibaur dengan air, hidupmu, hidup saya, nggak mau dilebur dengan air, engkau tetap makanannya ular. Boleh gereja, tapi makanan ular. Boleh berdoa,
tapi tetap santapan ular. Karena debu memang tempat makanannya ular. Kata Kejadian pasal 3 boleh baca. Coba. Kedua, anaknya Abraham itu janji Tuhan, yang kedua itu bintang. Dan yang ketiga pasir. Pasal 13, pasal 22, pasal 22. Kejadian yang sama. Kita baca singkat aja ya, supaya waktunya nggak habis. Kejadian 22 ayat 17. Silakan. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Terus. Dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di Iya, langit. ini janji kedua. Anaknya Abraham, ya Yesus bilang kepada Sakeus, orang ini pun, Sakeus pun keturunan Abraham. Seperti bintang di langit. Ciri-cirinya bintang itu apa, saudara? Bercahaya. Dari mana kita tahu dia bintang? Dari cahayanya. Dari mana kita tahu, orang tahu kita ini anak Tuhan? Dari cahaya kita. Dari hidup kita. Tahu orang, kita ini bintang-bintang. Tapi ingat, jangan sampai bintang yang sombong. Di kitab Wahyu katakan, bintang apa itu saudara yang sombong? Bintang absentus. Coba baca, coba dulu. Biar jelas dia. Jangan sombong, saudara. Coba, Wahyu pasal yang ke 8. Coba. Kita baca dulu ayat itu. Saudara, supaya jangan sombong. Kadang karena diberkati sedikit. Sudah lupa Tuhan. Baru sedikit. Diberkati kesehatannya, mulai lupa Tuhan. Diberkati usahanya, baru dikit loh, udah lupa Tuhan. Itu sombong, itu absentus. Coba kita baca, yuk. Wahyu pasal 8, coba ayat yang ke-10, 11. Bapak baca, coba baca. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Ya, terus. Dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Bintang yang besar, bercahaya besar. Jadi kalau saudara diberkati sebagai anak Abraham, jangan sombong. Nanti jatuh. Saya selalu ingatkan kalau engkau diberkati, jangan sombong. Utamakan Tuhan, selalu saya katakan. Sebab kalau engkau sombong nanti jatuh. Siapa sih yang mempercayakan cahaya itu? Kan Tuhan kan? Siapa sih yang memberikan berkat itu? Kan Tuhan. Siapa sih yang memberikan kesehatan itu? Umur panjang itu? Pertolongan itu? Kan Tuhan. Itulah namanya cahaya, bintang, seperti janji Tuhan kepada Abraham. Jangan sombong, sebab kalau sombong bahaya. Teruskan baca. Menyala-nyala seperti obor. Wah, menyala-nyala seperti obor, hebat sekali. Teruskan baca. Dan dia menimpa sepertiga dari sungai-sungai. Teruskan dan baca. mata-mata air. Teruskan. Nama bintang itu ialah absintus. Absintus, teruskan. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Iya, terus. Dan banyak orang mati karena air itu. Teruskan, sebab kenapa? Sudah menjadi pahit. Pahit. Makasih. Ini contoh anak Tuhan yang tadinya diberkati Tuhan, tapi karena sombong hidupnya jadi pahit. Mau bertemu Tuhan pahit. Anak Abraham tapi pahit. Kalau ini terjadi dalam nikah suami istri, bahaya. Pahit. Ngelihat hamba Tuhan gembala pahit. Kenapa? Karena sombong. Dulu dia sukacita sekali, melayani sekali, dipakai Tuhan, rendah hati. Kami waktu masih di Bali, saudara, di Bali ya,
Kamu punya teman waktu belum ada apa-apanya. Duh, rajin sekali dia, saudara. Sungguh-sungguh duduk paling depan. Doanya terdengar sungguh-sungguh. Pelan-pelan diangkat Tuhan. Pelan-pelan diberkati Tuhan. Pelan-pelan ditolong Tuhan. Begitu ditolong, mulai bertingkah. Terakhir kami dengar rumah tangganya pun bubar, cerai. Pahit. Absentus. Memang anak Abraham, tapi pahit. Itulah dulu hidupnya Zakheus, pahit. Enggak ada sukacita. Kenapa? Karena dia hanya bintang absentus dulu. Tiap hari jatuh dalam dosa, tiap hari berbuat dosa. Dan yang ketiga, coba baca kembali Kejadian pasal 22 tadi, ayat yang ke-17, yang ketiga, baca. Dan seperti pasir di tepi Ya, laut. terima kasih. Pasir. Catat baik-baik hari ini, kriteria 3 anak Abraham. 1, debu. Debu tanpa firman, hanya menyakiti orang lain. Debu, kena mata menyakitkan. Orang Kristen. Tapi kalau debu dicampur air, pasti bisa jadi batu bata. Bisa dibentuk. Kalau sifat kita seperti debu sampai kapanpun, tak bisa dibentuk. Tetap saja menyakiti, tetap melawan. Kita memang anak Abraham tapi debu. Yang kedua, bintang. Keren, bercahaya. Tapi kalau sombong, jatuh. Kalau sudah jatuh, pahit. Adakah yang hadir hari ini rasa pahit? Yesus tawarkan kau kembali ke cahayamu. Kau mungkin rasa pahit. Dengar khotbah ini pun malas. Itu tanda pahit. Dan kalau kita makan terasa pahit, itu tanda-tanda kita lagi sakit. Kalau itu enggak didiagnosa secepat mungkin oleh ahlinya, jasmani dokter, bisa menuju kepada kematian. Begitu juga secara rohani kata Paulus kepada jemaat di Efesus, kalau itu tidak diobati akan menuju kepada kematian. Dan yang ketiga, pasir. Anak Abraham tapi pasir. Apa ciri-cirinya pasir, saudara? Gampang kumpul tapi susah menyatu, betul ya? Coba saudara beli pasir untuk bangunan, kumpul tapi suruh menyatu, tidak bisa. Satu kanan, satu kiri. Apa diperlukan agar pasir menyatu? Semen sama air. Semen air itu bicara firman. Anak Abraham tapi seperti pasir. Di sini ada enggak suami istri? Berkumpul memang berkumpul di rumah, tapi menyatu tidak. Istri ke kanan, suami ke kiri. Ada enggak di sini? Itu namanya anak Abraham tapi pasir. Pasir itu gampang berkumpul. Di rumah nampak suami istri, tapi tidak menyatu. Terima Yesus sebagai semen, sebagai air. Kalau pasir masuk semen dan air, dia akan menjadi batu karang dan dia kuat dan bisa didirikan bangunan yang tinggi.
Kita baca, coba. Kita buktikan. Dari Efesus pasal 4. Kita lihat dulu ini. Tuhan terima kasih. Coba, Efesus pasal 4 ayat 30. Inilah yang harus disingkirkan. Karena inilah sifat debu, sifat bintang yang sombong, dan sifat pasir yang tidak mau menyatu tadi. Berkumpul gampang. Kita di gereja ini kan berkumpul ini. Betul ya? Tapi apa kita menyatu? Saya nggak bisa jawab, saudara. Hah? Suami istri di rumah berkumpul kan? Tapi apakah engkau menyatu? Apakah kau satu hati? Istri bilang sama suami, "Pak, kita korban untuk KKR Natal ini." "Iya, Ma, kita korban." Itu baru. Atau suami bilang, "Nggak usah." Itulah Kristen. Anak Abraham dari pasir. Ini harus, coba Bapak mantu baca ayat 30. Efesus pasal 4 ayat 30, baca. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan mendukakan Roh Kudusnya Allah. Kenapa? Baca. Yang telah memeteraikan kamu terus, menjelang hari penyelamatan. Terus menjelang Tuhan datang. Jangan. Terus apa lagi? Segala kepahitan. Segala kepahitan. Inilah absentus. Anak Tuhan tapi pahit. Tuhan loh yang memeriksa hatimu, hatiku. Segala kepahitan. Bintang memang tapi absentus, pahit. Gak ada guna kita sandiwara, gak ada. Akui aja sama Tuhan yang sanggup mengubah hatiku dan hatimu. Segala kepahitan, teruskan. Kegeraman. Saudara, itu pasir. Menyakitkan tadi debu, menyakitkan, teruskan. Kemarahan, teruskan. Pertikaian, teruskan. Dan fitnah, iya, terus. hendaklah dibuang dari antara buang darimu. Ini nggak boleh ada di anak Abraham. Luar biasa. Sebaliknya ayat 32, perhatikan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah seorang dengan yang lain. Seperti bintang di langit, saudara lihat. Cahaya yang satu menyinari yang lain. Kalau dia debu yang telah disiram dengan air menjadi batu bata dengan batu bata yang lain saling menguatkan. Kalau dia pasir yang telah dimasukin semen dan air, dia akan menyatukan yang terpisah menjadi menyatu. Saudara lihat. Semakin erat, semakin akrab. Lanjut, selesaikan, baca. Penuh kasih mesra. Penuh kasih mesra. Adakah nikah yang hari ini sudah tidak ada lagi kasih mesra? Engkau berarti nikah keturunan Abraham, tetapi pasir. Tuhan tawarkan hari ini, terima Yesus. Supaya engkau kembali punya kasih mesra. Jangan lewatkan 2019 dengan sandiwara. Tahu sandiwara kan, saudara? Jangan sandiwara. Momen 31 hari ini, Desember 1 sampai 31 Desember, manfaatkan ini untuk tidak di dalam sandiwara. Dan jadikan ini menjadi pintu gerbang
ke 1 Januari 2020 supaya engkau, saya, kita di dalam kasih dan mesra. Mari saya dan saudara diingatkan Tuhan. Penuh kasih mesra, teruskan. Dan saling mengampuni. Saling mengampuni. Kenapa? Karena dua-duanya menyadari, oh ternyata Pak, aku ini debunya. Suami bilang sama, saya juga debu. Tapi firman mengeratkan kita. Loh, aku ini ternyata pasir. Iya betul. Saya juga. Tapi ada semen dan air. Kita jadi menyatu. Oh, kita ini bintang-bintang. Tapi sempat suntuk. Hati-hati saudara, pahit. Gak ada semangat ibadah itu pahit. Gak ada semangat melayani itu pahit. Engkau sedang berada bagaikan anak Abraham. Seperti bintang, tapi bintang absentus yang jatuh. Apalah gunanya kita bintang, saudara, kalau jatuhnya? Hah? Disepak-sepak orang lah. Gak guna. Mari saya dan saudara, ini diingatkan sama Tuhan. Terus baca. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Makasih. Allah dalam Yesus Kristus mengampuni kita. Ini yang Tuhan mau nyatakan kepada saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita menikmati berkat Tuhan. Sebab kalau hanya roti, saudara, gak perlu Sakyus lari. Ada banyak contoh-contoh. Kalau siapa namanya, Yakobus sama Yohanes gak perlu tinggalkan jala sama Zebedeus ayahnya. Kalau hanya soal roti. Tapi ini soal hidup yang kekal. Saudara, mari dan saya dan saudara semuanya, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kita baca coba Matius pasal 4. 2 ayat terakhir. Tuhan dipermuliakan. Matius pasal 4. Kita lihat. Gak perlu mereka tinggalkan jala dan orang tuanya, saudara. Ayat yang ke-21 sekarang. Ayat 21. Silahkan. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara. Iya, terus. Yaitu Yakobus dan Zebedeus. Iya, teruskan. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Terus. Bersama ayah mereka Zebedeus, seorang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Iya, Zebedeus artinya itu kemurahan. Kemurahan. Itu arti Zebedee. Zebedee itu kemurahan. Ada kemurahan Tuhan. Kalau enggak, mereka ini dulu sibuk cuma nyari roti yang lahiriah. Makan, lapar lagi. Minum, haus lagi. Begitulah hidupnya Yakobus dan Yohanes, anaknya Zebedeus. Yesus melihat mereka berada di dalam keadaan tak punya sukacita, tak punya bahagia. Apa yang mereka perbuat? Ayat berikutnya, perhatikan 22, baca. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Iya, teruskan. Lalu mengikuti dia. Kalau hanya soal roti, ngapainlah Yakobus Yohanes tinggalkan perahu jala dan ayahnya. Tapi ini bicara hidup kekal. Ini bicara soal hidup yang kekal. Kita akhiri
di Yohanes pasal 11. Saya nggak tutup di Matius pasal 4. Tapi saya coba tutup arti rohaninya di Yohanes pasal 11. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebentar masih ada latihan. Yohanes pasal 11. Apa kata Yesus kepada Marta? Kita baca coba ayat yang ke 25 mulai. Silahkan Pak Manto. Jawab Yesus, Apa jawab Yesus? akulah kebangkitan dan Iya, hidup. aku kebangkitan dan hidup. Ini peristiwa Lazarus, abangnya. Aku kebangkitan dan hidup. Siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan bangkit. Itu pentingnya kita terima firman ini, saudara. Ia akan bangkit. Puji Tuhan. Lagi baca. Barang siapa percaya Terus, kepadaku, teruskan. ia akan hidup, Iya. walaupun ia sudah mati. Marta dalam keadaan melihat abangnya Lazarus mati. Marta dalam keadaan kehilangan keluarga. Marta dalam keadaan masalah. Tapi Yesus datang supaya Marta kembali menjadi bintang yang bercahaya. Untuk apa? Untuk menolong kakaknya atau adiknya, saya tidak tahu, Maria. Maria dalam keadaan, apa aku bilangnya? Duka. Kehilangan saudaranya Mak Lazarus. Keluarga yang tak punya orang tua mungkin. Tapi Tuhan datang memperhatikan mereka. Lanjut, baca. Puji Tuhan. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, Iya, teruskan. tidak akan mati selama-lamanya. Saudara lihat. Ini yang membuat Zakheus lari. Memanjat pohon ara. Supaya dia tidak masuk kematian kekal. Ini yang membuat Yakobus Yohanes tadi meninggalkan jalannya. Meninggalkan ayahnya. Meninggalkan tempat usahanya, dia datang sama Tuhan. Makanya saya selalu tantang saudara, kalau jam ibadah, tinggalkan usahamu. Jam ibadah ya. Saya enggak suruh saudara jadi pendeta, enggak. Jam ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji. Pekerjaan kita itu saudara cuma sebentar aja. Bisa saja dia tutup tahun depan, saudara. Nah, bisa saja dia tutup tahun depan. Tapi kalau Tuhan tak mungkin tutup, ditambah pun. Jam ibadah usahakan untuk Tuhan. Yang untuk Tuhan lah. Saya selalu ingatkan, saudara. Karena itu pengalaman kami dari dulu. Saya bagikan, walau belum sempurna. Nah ini, perhatikan baik-baik. Terus sampai 29, baca. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, apa kata Marta? Baca. Jawab Marta, Apa? iya Tuhan, Iya Tuhan, terus? aku percaya Ya, aku percaya, terus kan? bahwa engkaulah Mesias, Iya. Anak Allah, Terus kan? dia yang akan datang ke dalam dunia. Iya, saudara bayangkan. Tadinya dia dalam keadaan duka. Tadinya Marta dalam kebingungan. Gimana ini? Saudara kami Lazarus. Datang Tuhan. Supaya Marta percaya kepada Tuhan. Nah, kalau Marta sudah percaya, Marta akan kuat dan dia akan menguatkan Maria, karena Maria juga sama dalam kepahitan. Arti Maria pahit. Lanjut terus, silakan. Dan sesudah berkata demikian, Ya, teruskan. ia pergi memanggil saudaranya Maria. Ia memanggil Maria dalam keadaan juga bingung. Dalam keadaan down, dalam keadaan jatuh, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya,
dalam keadaan pahit seperti absentus tadi. Marta menguatkan dia. Apa kata Marta? Baca. Dan berbisik kepadanya. Berbisik. Gak perlu khotbah, saudara. Bisikkan sama suamimu nanti, Pak, Tuhan Yesus mengasihi Papa. Ma, Tuhan Yesus mengasihi Mama. Kalau itu anak, nak, Tuhan Yesus mengasihimu. Kalau itu menantu, Tuhan Yesus mengasihimu. Ini saudara, bisik. Tidak keras-keras, terus kan? Guru ada di sana. Nah, guru ada di sana, terus? Dan ia memanggil engkau. Dan ia memanggil engkau, terus kan? Mendengar? Mendengar itu, Iya. Maria segera bangkit lalu pergi Maria ke tempat bangkit dari kelemahannya. Maria keluar dari masalahnya. Maria lepas dari problemnya. Jangan pulang bawa masalahmu, saudara. Jangan pulang bawa problemmu. Jangan pulang bawa penyakitmu. Maria bangkit dari keterpurukannya. Maria bangkit dari kelemahannya. Kenapa mendengar saudaranya Marta sudah ditolong Tuhan? Kalau hari ini Tuhan, tolong keluargamu yang lain. Tolong temanmu yang lain. Firman sudah disampaikan. Puji Tuhan. Terus baca. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai Ya, ke dalam makasih. Bagaimana kita sebagai anak Abraham? Apakah kita anak Abraham? Bahan bakunya debu? No problem. No problem, saudara. Tapi terimalah air hari ini. Itulah firman dan Roh Kudus. Engkau akan bisa dibentuk. Tapi kalau engkau tidak mau dibentuk, engkau tetap debu. Dan engkau pulang tetap santapannya iblis. Engkau tetap emosi aja, engkau tetap tersinggung aja, engkau tetap sakit hati aja, engkau tetap marah-marah aja. Kenapa? Karena tetap pulang sebagai anak Abraham dari debu. Tapi kalau engkau mau dicampur dengan air, itulah firman, itulah Yesus, engkau akan bisa dibentuk menurut maunya Tuhan. Tuhan bentuk engkau menjadi bezana tanah liat. Bisa jadi kuali, bisa jadi tempat giling cabai. Pokoknya hidupmu jadi berkat. Bisa tempat air minum. Kalau di Jawa kami dari tanah ada semacam ceret gitu, saudara. Yang pasti hidupmu pasti jadi berkat. Tapi kalau engkau pulang tetap jadi debu, enggak lewat pagar itu iblis langsung menangkap. Karena memang iblis itu makanannya debu. Kedua, anak Abraham yang kedua adalah bintang. Jangan sombong. Gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau engkau punya pengetahuan, kau mungkin katakanlah, pemuda-pemudi, saya pinjam, sudah sarjana saya, Om. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, jangan kau sombong. Jangan kau sombong. Sebab kalau kau sombong, engkau seperti bintang absentus. Kau jatuh nanti. Dan hidupmu pahit. Alkitab yang katakan, bukan saya. Dan yang terakhir, anak Abraham yang terakhir, pasir.
Pasir memang gampang berkumpul, tapi nggak bisa menyatu. Jangan jadi pribadi yang hanya bisa berkumpul. Kita di rumah ini ngumpul, tapi istri pegang handphone, chat sama yang jauh menjadi dekat. Suami pegang handphone, chat sama yang jauh menjadi dekat. Terus yang dekat menjadi jauh. Kristen, anak Abraham, tapi pasir. Begitu datang angin, masalah, terbang. Tapi terimalah semen dan air. Itu gambaran Yesus. Itu gambaran Yesus. Saya diingatkan ayat itu yang terakhir, Pak. Ayo baca dulu satu ayat aja. Gambaran Yesus. Matius pasal 16. Saya tutup, saya kunci di sini. Kalau Yohanes tadi tutup, kata Om Yosia harus dikunci biar ularnya nggak masuk. Ya kan, saudara? Ya kan, awas loh, jangan pulang dengan debu dimakan ular. Saya juga ngomong sama diriku ini. Kalau kau bercahaya, jangan sombong, nanti jatuh. Ayat-ayat Alkitab yang kita baca. Coba Bapak baca ayat yang ke-13, 16 ayat 13, baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, terus ia bertanya kepada murid-muridnya, apa? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Terus kan? Jawab mereka, apa? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Inilah yang belum mengalami penyatuan, nggak tahu. Anak manusia itu nggak jelas. Inilah debu yang belum ada air, inilah pasir yang belum ada semen dan air. Terus baca. Ada juga yang mengatakan Elia. Terus dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Teruskan atau salah dari para nabi. Enggak jelas. Tapi mereka semua anak Abraham. Tapi enggak jelas, kabur. Katanya Kristen tapi kabur. Enggak punya iman. Katanya anak Tuhan tapi enggak punya iman. Kenapa? Karena belum dilebur dengan pribadi Yesus. Masih debu, masih pasir, bintang pun sombong. Terus baca. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Apa katanya? Tetapi apa katamu? Ya, siapa aku ini? Apa katamu, siapa aku ini? Jawab Simon Petrus, baca. Maka jawab Simon Petrus. Iya, terus. Engkau adalah Mesias, iya, terus kan? Anak Allah yang hidup. Terus kan kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Berbahagia kau Simon. Kenapa? Kau memang dulu debu, kau memang dulu pasir, kau memang bintang yang rendah hati. Mari kalau saudara jadi bintang, tetaplah rendah hati. Makasih Tuhan berkati. Mari pemain musik, saya tidak sambung-sambung lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari Tuhan dipermuliakan. Kita angkat pujian dari Psalm nomor 42. Tuhan terima kasih. Ya, kalau saudara jadi bintang tetap merendah hati. Kalau saudara pandai bernyanyi tetap merendah hati. Saudara pandai main musik tetap merendah hati. Saudara jadi bintang, ya. Jangan sombong, nanti saudara jatuh. Kalau jatuh, pahit, absentus. Jangan sombong, tetap rendah hati, tetap rendah hati. Mari kita angkat pujian ini. Dialah roti hidup. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Banyak orang
jika saja mereka kenal Yesus roti hidup. Yang kedua, haleluya. Mereka yang hidup duniawi selamanya rasa lapar. Yesus mengundang semua orang makan hidangannya. Dialah roti hidup, haleluya. Dialah roti hidup. Dialah roti hidup. Kita takkan lapar lagi. Dia sungguh memuaskan. Dialah roti hidup. Dialah roti hidup. Dialah roti hidup. Kita takkan lapar lagi. Dia sungguh memuaskan. Ada amin, saudara? Mari jalani 1 Desember hingga 31 Desember dan seterusnya bersama dengan roti hidup. Dia yang memuaskan jiwamu. Dia yang membahagiakan jiwamu. Jiwaku. Kalau dibuat kerupanya, saudara, antara Sakeus dan Marta Maria, itu bagaikan langit dan gunung, langit dan bumi. Jauh. Sakeus semua punya, tapi gak ada bahagia. Marta Maria gak punya, duka lagi. Sudah jatuh, dijatuhin tangga lagi. Tapi Yesus menolong dua-duanya. Amin, saudara. Supaya mereka bagaikan bintang yang bercahaya. Yesus roti hidup. Terimalah Yesus. Aku terima Yesus. Nikahku terima Yesus. Kalau kami tadi pasir, sekarang datang semen, datang air, datang Yesus. Kami dibuat menjadi pondasi, mau dipakai Tuhan. Saudara juga begitu. Mari bangkit berdiri. Saya undang pelayan perjamuan ke depan dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Yang ketiga, Dia beri mana dari surga. Haleluya. Dia beri mana dari surga, makanan untuk kita. Jangan
berdoa. Dialah roti kita takkan lapar lagi. Wanita bernyanyi, pria-pria menyembah. Lagi kita angkat kornya dengan lembut. Saya minta Bapak Besi Matupang berdoa. Dialah roti hidup. Haleluya. Dialah roti hidup. Dialah roti hidup. Kita
Terima kasih Tuhan. Kau yang memuaskan Terima jiwa kami. kasih. Kau yang menyegarkan Terima jiwa kami. kasih. Kau makanan yang turun dari surga. Terima kasih. Kau roti yang turun dari surga. Haleluya. Engkau yang memuaskan jiwa Haleluya. kami. Haleluya. Ya. Haleluya. 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 Menyembah kepada Haleluya. kami, menyembah kepadamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Menangkan kami semua Tuhan. Menangkan umatmu Terima semua. kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pribadi yang Terima selalu kasih. ada bagi kami. Haleluya. Pribadi yang selalu beserta kami. Haleluya. Pribadi yang selalu menolong kami. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang Terima kasih. baik. Syukur Kaulah Tuhan. sahabat yang sempurna bagi kami Tuhan. Amin Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu di Amin, pagi siang Tuhan. hari ini Bapa. Kalau kami berkaca lewat firman-Mu Tuhan, Ya, Tuhan. masih banyak kami ditandai kekurangan. Tolong Masih kami, banyak Tuhan. kami ditandai kekeliruan Tuhan. Masih sering kami Abraham debu. Masih sering kami anak Abraham pasir bintang yang jatuh Tuhan. Tuhan tolong kami. Tetapi pagi siang hari ini Engkau hadir bagi Amin, kami. amin. Engkau menyegarkan jiwa roh kami Amin, Tuhan. amin. Engkau memberkati kami. Terima Engkau kasih. memberikan pengharapan yang baru Amin, kepada amin, kami Tuhan. Tuhan. Engkau Terima kasih. melepaskan dahaga kami. Engkaulah sumber hidup itu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Terima Bapa kasih. yang baik. Terima kasih. Semuanya anugerah dan kemurahan Tuhan bagi Amin, kami. amin, amin. Yang patut kami syukuri di pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Syukur ya Tuhan. Tidak ada kata lain, hanya ucapan syukur. Syukur Terima ya kasih Yesus. kami Bapa yang baik. Mengawali Desember di ujung tahun 2019 ini Ya, Tuhan. Tetaplah kami rindu, tetaplah bersama kami Tuhan. Amin. Kami mau bersama Tuhan mengakhiri Amin, tahun 2019 amin, ini Tuhan. Kami Amin. sudah melihat kebesaran-Mu Bapa. Kami sudah merasakan kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan Amin, kami. Pertolongan Tuhan yang begitu ajaib bagi Amin. kami. Teruslah Tuhan berkarya bagi kami. Amin. Engkau terus memakai hamba-Mu luar biasa Tuhan, Tuhan bersama dipermuliakan. Ibu. Menggembalakan umat-Mu di tempat ini dalam segala baik Tuhan. Iya, Engkau menolong hamba-Mu pakai lebih lagi Tuhan Iya, untuk Tuhan, hari-hari ke terima depan. kasih. Supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Amin, Supaya terima kami kasih. dididik lebih lagi mengenal Engkau dalam Haleluya. segala baik Tuhan. Sehingga kami adalah anak-anak Tuhan yang taat kepada Engkau Terima Bapa. kasih. Pakai hamba-Mu Tuhan. Terima Tambah-tambahkan hikmat bijaksana. Baik juga kesehatan Terima yang kasih. ada Tuhan. Engkau tolong hamba-Mu ini Tuhan untuk hari-hari yang akan Terima datang. kasih. Inilah doa kami Bapa. Ucapan syukur kami atas Terima kebenaran firman-Mu di pagi siang hari ini. Kami bersyukur. Kami berterima Terima kasih kasih. Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berterima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Nyata bahwa roti tidak membuat Sakeus sukacita. Dalam keadaan kurang Marta dan Maria juga kehilangan sukacita. Di atas dan di bawah tanpa Yesus semua kehilangan sukacita. Tapi kami hari ini bersyukur Kau yang dulu di surga, Kau datang ke dunia untuk menolong kami supaya kami hidup ya Tuhan.
Terima kasih. Janjimu hari ini kau nyatakan. Kami menjadi anak-anak Abraham yang mau dibentuk menurut firman-Mu hari ini. Apapun bentuknya. Apakah debu? Tidak jadi masalah karena memang bahan baku kami debu. Tapi ketika Yesus masuk, kami berubah menjadi berkat. Tuhan, terima kasih. Apakah kami bagaikan bintang yang bercahaya? Tetaplah kami rendah hati ya Tuhan. Tolong jangan sampai ada kepahitan. Jangan sampai jatuh. Apakah pasir? Enggak masalah karena memang begitulah asli kami. Tetapi Yesus datang supaya kami bagaikan batu karang yang begitu kuat. Kenapa? Karena telah disatukan oleh pribadi Yesus. Itulah tubuh dan darah-Mu yang sebentar kami akan makan dan minum. Menjadikan kami menyatu satu dengan yang lain Tuhan. Bukan lagi teori mudah berkumpul, tetapi tidak menyatu. Tapi kami rindu para suami istri yang ada menyatu, keluarga menyatu. Kami jemaat GPT Tanjung Mulia tidak sekedar berkumpul Tuhan, tapi menyatu dengan pribadi-Mu. Inilah doaku sebagai gembala. Kami menyatu dengan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih supaya kami pulang tidak lagi bagaikan debu, bintang, absentus dan pasir, tapi kami menjadi berkat seperti maunya Tuhan. Layakkan kami yang dilayani, layakkan hamba-hamba-Mu yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima perjamuan kudus siang ini. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian dan lembaran. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Kita menyembah lewat pujian ini. Terima kasih. Kasih ya Pak. Syukur ya Tuhan. Pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Sekali lagi dari hati, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Kau berharga
Ya, kita dengar dulu firman Tuhan. Setelah kita makan dan minum tubuh Tuhan ini, nanti kita akan masuk sebentar dalam penyembahan. Musik tetap full ya. Kita jawab, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita junjung darah Yesus lebih tinggi dari seluruh hidup kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kornya, menikmati kornya saja. Angkat kedua tanganmu, rasakan hadirnya Imam Besar. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kegagalan kemuliaan. Sekali lagi dengan penuh haleluya. Menikmati Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Lamsan Malam.